Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 19 Februari tahun 2026. IHSG hari ini koreksi sedikit turun 0,4%, berada di angka 8.274 ya. Valuasi transaksinya 24 triliunan. Terus asing net sell 245 miliar ya. Siapa nih? Nah, terus ya saham yang trending hari ini ada apa aja, kita cek ya. Bumi ya tetap trending tiap hari ya. Hari ini plus 5%, INDS plus 3%, BP 7, Mina 4, MBMA 15, Bull koreksi 3%, Bupa nggak kemana-mana, Inet koreksi, Dewa nggak kemana-mana, PTRO koreksi 3%, Antam naik, Asha naik. Saham apa nih Asha? Cilacap Samudra Fishing Industry ya. Baru lihat. Kita cek. Wah, kacau sih. Skip aja lah ya. Sampai Asha tadi ya. Terus Padi, Medco, BBCA koreksi ya. Sekarang nih turun lagi 7.100. Kalau nyampe ke 6 ribuan lebih ya serok aja lagi lah ya. Nah, PAT nih, kalian ada yang nggak sih gua ngepost di YouTube post ya. Gua ngepost tentang PAT tapi sepi sih kayaknya. Nah, hari ini naik sih 18%, kemarin sih sempat arah ya di hari Kamis ya. Lumayan tuh. Cuan luber ya. Terus BMRI minus 3%, Humi minus 2%, Raja minus 2%, GTSI minus 3%. Ratu naik, terus Adro juga, Adro anteng aja sekarang ya di atas 2000. Bel dan RMKE koreksi 4%-an. Oke. Hari ini gue pengen bahas saham PAN sama ADMF ya. Kita bahas saham PANS dulu ya. Bahas saham PANS. Panin Sekuritas. Nah, sesuai yang kita bahas kemarin-kemarin ya, kalau PANS ini kemungkinan ya menurut gue di Q4 itu bakalan net income-nya bakalan meledak lah gitu ya berarti. Soalnya kan kita lihat para trader-trader ya, kita lihat lah ya di akhir 2025 itu kan terbilang cukup, pasar itu cukup gampang ya, cukup ya gampang hijau lah. Jadi ya PANS juga kan kerjaannya kurang lebih kayak gitu. Dia juga perusahaan sekuritas dan ada bisa investasi di sahamnya juga gitu. Nah, akhirnya laba Q4-nya dia meledak ya, gitu. Jadinya IPS-nya ya meledak lah untuk Q4 ya. Hingga hari ini ya laporan keuangannya kebetulan dia munculnya pas jam istirahat ya. Nah, sesi 2-nya dia langsung loncat nih, twing. Naik 9,7% ya, ada di angka 1750. Terakhir kita bahas sih di 1475 ya. Ya, 10%-an lah sekarang. Udah lebih ya, udah lebih 10% lah kalau kita beli di 1400-an. Nah, transaksi hari ini banyak yang borong 5,2 M sih. Kalau kemarin-kemarin kan cuma 400 jutaan. 5,2 M. Lembar sahamnya masih tetap 720 miliar. Harga hari ini closing di 1750 ya. Nah, apakah di harga sekarang kita masih bisa mendapatkan dividen yield yang lumayan oke atau masih gede? Atau udah ketinggalan? Nah, kita cek ya bareng-bareng. Market cap-nya ada di angka 1,2 T ya. Ekuitas naiknya untuk Q4 1,592 triliun. Harga bukunya sih harusnya 2.200 dia nih. Jadi PBP masih di bawah 1 ya. 0,79 ya. Naik 15%-an. Terus liabilitasnya nah bagus nih, turun menjadi 990 miliar. Ini termasuk dana nasabah atau enggak ya? Harus dicek lagi sih di sini. Nah, liabilitas dia utang jangka pendeknya hilang ya, 38 M 2024, sementara di 2025 udah nggak ada utang jangka pendek. Ini pihak ketiga kemungkinan si apa ya, nasabah gitulah, dia kan sekuritas ya, pihak berelasi ini perusahaannya dia. Nah, baru nih utang usaha pihak ketiga 142, kecil ya,
Beban akrual 12 M, utang pajak 24, liabilitas timbangan kerja 17 M. Nah, jadi jumlah total liabilitas dia 990 miliar. Oh, naik banyak ya dibanding liabilitas tahun 2024. Nah, lu harus cek ini. Utang pihak ketiga nih utang ke siapa gitu. Kalian cek ya. Gue tugaskan. Oke. Nah, terus mana tadi? Total aset 2,6 T-an, PS sekarang di 6,5 kali. Laba ditahannya ada di angka mana nih? Nah, 1,495 triliun ya. Lumayan lah ada uangnya. Terus untuk pendapatan, nah Q4 dia naik lumayan oke ya. 162 miliar. Revenue di sini belum ada. Kalian cek di sini nih di laporan keuangan. Terus mana nih? Gross profitnya 92 M-an naik ya. Meskipun persenan dari Q3 turun. Untuk net profit 78 M ya tebal ya 48%. Persenan net profitnya tebal banget ini. Nah IPS sih naik ya dari 106 ke 108 sekarang. Nah berarti jumlahnya 268 ya. Kemarin kita proyeksikan untuk Q3 cuma 213 doang ya. Sekarang akhirnya terbukti Q4 nya lebih gede daripada yang kita perkirakan ya. Namanya juga si Pans ya, kadang gede kadang kecil. Akhirnya menjadi 268 dan payout rasionya tahun kemarin sih 95% ya. Semoga aja sama ya. Kadang sih pernah 71 nih pas IPS-nya pas gede nggak di situ. IPS-nya 344 dari 210. Oh, tapi di bawahnya 71% juga ya. Ya, kita harapkan semoga aja 95% ya payout rasionya. Kalau 95% berarti dividennya 254. Nah, di harga sekarang masih kita dapat 14,5% ya. Kalau 71% ya masih gede lah ya, 10% lebih ya. Tapi kita untuk Pans pede lah. Pede aja lah. Soalnya nggak pede juga 71 ibaratnya udah dapat 11%-an. Ya udahlah, aman lah ya. Jadi dividen funds kurang lebih 14,5% ya di harga sekarang, dan kemungkinan kalau menurut gua sih harganya ya masih akan naik. Soalnya ya banyak yang tergoda lah dengan dividen segede gaban begitu ya. Nah, kita masukin ke sini si Pans ya. Berapa tadi? 268. Ah, kemarin 209 nih. Q3 sekarang 268 nih, udah puliar nih. Nah, 14,5 tuh. Udah hampir sama nih sama si ya LPPF pertama, kedua Pans ya, ketiga CFIN nih belum teruji ya. Kalau CFIN jangan langsung dibeli nih kalau CFIN, takutnya nggak gede untuk setahun sekarang, soalnya dia baru sekali gedenya. TAPCI ya, TAPCI menarik lagi nih, tapi udah interimnya udah 2 kali ya, sisanya 5,7% nih untuk TAPCI ya. Kita nantikan TAPCI Q4 nya semoga bagus lah ya. Terus kita lanjut ADMF ya. ADMF gua udah pernah bahas belum ya? Belum ya. Ya udahlah, langsung aja di sini ya. Nah, ADMF dia laporan keuangan Q4-nya juga lumayan oke ya. Jadi dihargai, diapresiasi oleh pasar, naiknya 6% hari ini ya. Ada di angka 8.850. Gitu. Transaksi hariannya juga lumayan oke di 8 miliaran. Untuk hari-hari sebelumnya kadang berapa nih? 320 juta. Oh, hari ini juga gede karena laporan keuangannya mungkin bagus ya. Terus kita ke case statnya, profilnya dulu apa? Ini grupnya Adira lah ya, grupnya Astra juga kan? Adira
Oh, Bank Dana. Oh, sorry, Bank Danamon bukan Astra ya. Dia induknya Bank Danamon, MUFG berarti. Dia wah kecil nih, non wildcardnya kecil nih. Jadi kan ada aturan free floatnya kan 15%, dia cuma 5,4% ya. Entah apa yang akan dilakukan, mungkin delisting ya. Ya, udah cuan gini perusahaannya, ngapain di sini lagi ya. Kalau mikirnya begitu, tapi bisa aja, apalagi nantilah ya. Kita tunggu aja apa yang mau dia lakukan untuk mencapai free float 15%. Dia IPO-nya 2024, saat itu ya harganya 2325, kurang lebih 232 M dia dapatnya pada 2024. Oke. Nah, secara PE rasio dia PE-nya 7 kali ya, lumayan. Ya nggak terlalu mahal lah ya. PBP-nya juga cuma 0,7 kali ya. Terus harga bukunya 12.162 ya. Jadi masih di bawah harga buku dia sih. Secara PBP kan cuma 0,7 kali ya. Terus ekuitas dia 15 triliun dan liabilitasnya 23 triliun. Ini karena lebih gede ya, karena dia mungkin pembiayaan ya, jadi wajar lah liabilitasnya lebih gede daripada ekuitasnya gitu ya, kayak bank aja lah gitu. Nah, apalagi free floatnya tuh cuma 5,4% ya. Terus dia baginya setahun sekali, April bayarnya ya, berarti Maret April tuh 2 bulan lagi kita bisa dapat dividen ya. Kita lihat secara chartnya masih menarik gak? Nah, nggak kemana-mana sih dia tuh, cenderung sideways dan sekarang ada spike ke atas, naik 6%. Nggak tahu besok bisa koreksi atau lanjut naik ya, kalian ikutin aja lah gitu. Nah, kita bahas secara dividennya ya. Ya, revenue-nya dia belum dapat di Stockbit, belum update dari sini ya, agak lama dong, biarinlah. Laporan keuangan ADMF ya. Semoga nggak dalam dolar ya, biar nggak ribet kita bacanya. Ini belajar laporan keuangan sebisa gua ya. Gua juga nggak jago-jago amat sih. Disajikan dalam jutaan rupiah ya. Nah, asetnya ada dia 77 jutaan tambah 6 berarti 77 M ya, kasih dia. Langsung aja deh, total asetnya 38 triliun total aset dia ya. Nah, terus liabilitasnya, asetnya piutang, terus aset. Oke, aset itu ya, beban, piutang, aset derivatif. Terus liabilitasnya nih, utangnya dia, pinjaman yang diterima. Nah, pinjaman itu jadinya dituliskan sebagai hutang ya, pihak ketiga dari nasabah tentunya ada 4,5 triliun ya. Terus dari pihak berelasi 5,3 T ya. Terus utang obligasi pihak ketiga 8,4 triliun. Pokoknya total utang dia 23,5 triliun. Sama nggak nih sama yang di sini? Nah, sama kan, 23,5. Jadi enak di Stockbit udah ngerangkumin buat kita gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot baca laporan keuangan yang kalau masih baru-baru sih bikin pusing ya. Tapi kalau udah terbiasa sih, ya tau lah, biasa aja gitu. Nah, terus saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Nah, laba ditahan dia ya, ada 11,9 ini juta, berarti 11,9 triliun ya, gede nih saldo labanya, ada 12 T ya. Jadi oke lah. Ekuitas 15 triliun ya. Nah, kita lihat tadi ekuitas. Nah, di sini kan 15.030. Sama nih 15,30. Total ekuitas dan liabilitas berarti 38,5 triliun ya. Lanjut nih ke revenue dia, pembiayaan. Nah, dapat segini, naik dibanding 2024 ya. Tuh naik 4 miliar ya. Terus margin murabahah, oh dia ada
syariahnya juga ya. Total pendapatan dia adalah 12,129 triliun ya. Nah, berarti Q4-nya berapa tuh? 12,1 triliun. Kalkulator. 12 mana nih? 129. Jiwalu. 12 129. Banyak banget nolnya. Mana tadi? 12 129. Gini aja lah, kita kurangi ya. Kalau mau revenue, nyari revenue di sini kan di Stockbit belum update tuh, dikurangi 2,4. Mana tadi? 2400 dikurangi 2346 dikurangi 2370 ya. 12129. Salah. Harusnya 3 diambilnya. Oke, sorry ya guys. 12.129 kurangi. Apa-apa lah ya, nyantai. Malam-malam habis terawih. Oh, by the way, buat yang muslim ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semangat. Semoga full ya. Gede banget ya, dia dapat 5 triliun. Apa gua salah ya? Finansial. Bener sih harusnya ya. Mana sih? Total pendapatan ya, ini kan 12. Ini 9. Oh, lain-lainnya di kita lihat di 2024 ya berapa nih? 9,9 ya. 9,9 mana sih? Nah, 11.787 ya. Ini 5.013. 11.787 dikurangi, kayaknya lain-lainnya nggak dimasukin deh di Stockbit. 2076 97-an lah. Oh, lain-lainnya berarti nggak dimasukin ya. Berarti 5.013 dikurangi berapa nih lain-lain? 2.000. Kurangi 2.000. Kurang lebih 3 T-an lah ya untuk Q4 2025 untuk si ADMF ya. Gua nggak baca dulu dan nggak rekap dulu ya, soalnya ADMF jadinya dadakan gitu. Jadinya agak belibet. Baru baca juga sih sebenarnya ADMF, gua nggak pernah baca ya. Dan karena gua nggak tertarik dengan si ADMF gini. Nah, lanjut lah ya. Terus net income-nya berarti berapa nih? Kalau net income malah udah ada nih. 1,5 triliun ya, Q4 tuh naik 606 miliar ya. Dan IPS-nya juga bisa meledak tuh. Gila ya. 490 per lembar saham untuk Q4 2020. Mungkin closingan akhir tahun kali ya. Karena kan banyak asuransi, ada nggak sih ADMF atau cuma pembiayaan doang gitu? Kita lihat sih harus di sini ya. ADMF ini kan asuransi. Premi asuransi ya. Oh, ada berarti dia. Asuransinya dia punya juga lah. Piutang klaim asuransi tuh. Oke, berarti dia ada asuransiannya di ADMF ya. Nah, IPS-nya untuk kuliah 2025 di angka 1250 ya. Naik dibanding 2024, tapi dibanding 2023 sih turun ya. Berarti berapa nih? 61% ya payout rasionya tahun kemarin. 1250 dikali 61% sama dengan 762 ya, dibagi harga dia sekarang 8850. Ya, gede ya, 8,6%, 2 bulan lagi. April tuh, habis lebaran lu gajian lagi gitu. Gimana, apakah kalian tertarik untuk si ADMF? Sebenarnya gede sih. Ini
kalau menurut gua ya. ADMF naik dibanding payout ratio tahun lalu ya. Maksudnya dividennya dibanding tahun lalu. Kalau payout rasionya sama 61% ya, kita bakal dapat dividen 8,6% ya. Gila, mantap ya. Nah, jadi kalian pilih mana nih? Pilih si Pans yang ya usahanya kadang ada, kadang minus, kadang dapat gede ya. Atau si ADMF yang menurut gua sih stabil ya. Menurut gua ya. Tuh. DPS-nya aja di kisaran 1200 1300 ya. Dibanding 2021 sih udah oke banget sih. Cuma tahun 19 ke bawah ya itu juga bagus. Cuma ya kepotong Covid ya, jadi sekarang sih udah bagus lagi gitu. Nah, oke, segitu dulu kayaknya ya tentang si Pak saham PAN sama ADMF ya. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.